KBM itu terjadi offline maupun online, kita selalu bisa menjalin komunikasi yang harmonis. Baik, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir adalah anak akan sampaikan tentang harapan dari adanya sosialisasi pada hari ini. Yang pertama, harmonisasi. Tidaklah kita menjalin hubungan ya di antara wali murid dengan sekolah kecuali adanya harmonisasi yang terjalin di antara kita dengan harmonis. Itu yang kita harapkan. Harmonis di sini kita menjalin hubungan ini dengan nyaman ya, dengan kepahaman satu sama lain dan saling memahami juga satu sama lain. Kemudian berikutnya kerjasama. Nah, ini yang kita akan bangun ke depan, tidak hanya satu semester, tapi selama Ananda bersekolah di Al-Wildan dari kelas 1 hingga kelas 6. Mudah-mudahan kita selalu bekerja sama dengan baik, ya, sehingga hasil yang kita inginkan, hasil yang kita targetkan terhadap Ananda, mudah-mudahan Allah berikan hasil yang terbaik juga untuk kita bersama. Kemudian dari harmonisasi serta kerjasama itu adalah wujud dari aplikasi komunikasi kita yang aktif. Maka dari situ harapan yang salah satunya dari kedua itu adalah komunikasi aktif yang kita jalin. Maka mulai hari inilah kita memulai untuk berkomunikasi baik secara langsung ataupun by phone ya, ataupun via WhatsApp atau message pesan atau dengan apa saja yang kita bisa lakukan untuk senantiasa berkomunikasi dengan baik. Dari sekolah memberikan informasi dan pengajaran dan dari wali murid memberikan dukungan atau support kepada sekolah, terutama untuk bagaimana biar Ananda bisa mencapai cita-citanya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini harapan kita bisa berjalan dengan lancar semuanya untuk sosialisasi pada hari ini. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada panitia, kepada kami. Ana akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, syukron Ustadz Miftah atas welcoming speech-nya tadi. Baik, Abu dan Ummu semua yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi program semester. Perlu diketahui bersama untuk Abu dan Ummu semua, nanti ada 2 sosialisasi program. Yang pertama itu ada dari program Diniyah yang meliputi mata pelajaran Al-Quran, PAI, dan juga Arabik. Yang kedua ada English yang meliputi mata pelajaran English, Math, dan juga Selanjutnya Sains. Ana minta bantuan kepada Ustadz Yusef untuk mengenalkan wali Oh, kelas yang ada di kelas 1. Ustadz nah, Yusef silakan. Ustadz Miftah dan MC Ustadz Ratna, barakallahu fikuma. Ya, langsung saja. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Yang kami hormati para wali murid dan guru-guru serta jajarannya. Di sini saya akan menyebutkan nama wali kelas ya untuk kelas level 1. Izin share screen. Baik. Yang pertama ada kelas 1 Inter 1 dengan wali kelasnya Ustazah Bilqis. Boleh angkat tangan? Ada ya? Baik. Yang kedua masih kelas 1 Inter 1, wali kelasnya ada Ustazah Diana. Silahkan angkat tangan. Baik. Syukron Ustazah Diana. 1 Inter 2 ada Ustazah Wulan. Syukron. 1 Inter 2 masih ada Ustazah Afra. Baik. Dan 1 Inter 3
ada Ustazah Baik Zauzaini. Baik. Ada 1-3 juga Ustazah Taqiyah. Ada Ustazah Taqiyah? Baik, nanti tolong diinfokan yang Ustazah Baik partnernya. Lanjut 1-4 ada Ustazah Erni. Baik. 1-4 masih partnernya Ustazah Erni ada Ustazah Sima. Kemudian 1-5 ada Ustazah Ratna yang sekarang menjadi MC. Syukron Ustazah Ratna. Kemudian ada juga partnernya Ustazah Ratna ada Ustazah Risma Hasmita. Syukron. Kemudian ada markas 1 Ustazah Sheila. 1 markas 1 bersama Ustazah Sheila ada Ustazah Farah Sabrina. Baik, jazakumullah khairan katsira. Jadi kelas 1 ini level 1 ya. Ikhwannya ada 3 kelas, akhwatnya ada 2 kelas, dan markasnya ada 1 kelas. Baik, barakallahu fikum. Itu saja dari Ana. Silakan dilanjutkan Ustazah Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Yusef atas pengenalannya tadi. Baik, untuk Abu dan Umu semua, kita berlanjut ke acara inti. Acara inti yaitu sosialisasi program. Sosialisasi program yang pertama, insya Allah program English yang akan disampaikan oleh Ustazah Erni. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustazah Erni. Ustazah Ratna, thank you for the time given to me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abu dan Umu, ayah bunda serta Ustadz dan Ustadzah, dan juga kepala sekolah SDA Wildan serta wakil kepala sekolah SDA Wildan 1. Insya Allah kami dari rumpun guru-guru rumpun English, ada Math, Science, dan English, akan menyampaikan target atau apa saja yang akan Anda pelajari di kelas 1 nanti. Insya Allah nanti akan sedikit menyinggung di kelas markas juga. Dan untuk bahasa Inggris, Math dan Science akan kami sampaikan. Kemudian nanti setelah ini ada materi tentang diniyah, ada Al-Quran, Arabic, dan PAI. Nanti akan disampaikan oleh Ustadzah Diana. Baik, Abu dan Umu, Ana izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk learning target untuk kelas 1, untuk mapel matematika, science sama English, atau math, science, and English, grade 1. Oke, ini untuk kelas inter dulu. There are 5 chapters in 9 chapters in the first semester. The first is 5 chapters before PTS, atau yang nanti istilahnya kita adalah ada istilah baru, sumatif tengah semester, STS. Kalau yang kemarin itu PTS, sekarang kita ada istilah baru untuk tahun ajaran 2022-2023, itu STS, sumatif tengah semester. And then 4 chapters after PTS. So we have 9 chapters in the first semester for math. Ada 9 chapter, Abu dan Umu, nanti akan dipelajari 5 chapter sebelum PTS, kemudian 4 chapter setelah PTS. Totalnya dalam 1 semester ada 9. 5 chapter before PTS di bulan July, August, and September. Kita akan belajar nanti, Anda semua akan belajar tentang numbers up to 10. Dan harapannya, student are able to count up to 10, 11 up to 20, count on and count back, count one more and one less.
And then second chapter about exploring number, and students are able to compare two numbers, recognize between numbers, compare three numbers, and also recognize about place value. And the third chapter is about position and ordinal numbers. Inshallah, students are able to know position and movement numbers, and then recognize ordinal numbers. And for the fourth chapter is about addition within 20, and students are able to do number pairs, doing addition by counting on, and addition by grouping to 10. And then the last one is subtraction within 20. Students are able to subtract by taking away, subtract by counting back, subtract by using number pairs, and also by 10, and find the difference. This one, the 5 chapters, numbers up to 10, exploring numbers, position and ordinal numbers, addition within 20, and subtraction within 20. Jadi ada 5 chapters yang akan dipelajari sebelum PTS, dan ini adalah chaptersnya Abu dan Umu, nanti bisa dilihat di buku Ananda semua. Ada 2 buku yang dipakai, student book dengan workbooknya. Kemudian untuk 4 chapters after PTS, math, alhamdulillah materinya padat dan banyak, Abu dan Umu. Ada 4 chapter after PTS, Oktober, November, Desember, insyaAllah. Doubles and near doubles, and students are able to count double digit in one addition, count near double using +1 and -1, or 1 more, 1 less. And then also about shapes and space, students are able to recognize 2D shapes and count and write the numbers of sides and corners, and also determine and draw shapes with different size and shapes, and recognize 3D shapes and identify the difference of 3D shapes, and also make a pattern using different size and shape. Make a symmetrical shape by folding into a part of the shape. Okay, this one 4 chapters after PTS. And the last one is the 8th chapter, length and capacity. This one is the aim. And for the last chapter, number pattern. So 4 chapters after PTS for interclass, this one. Doubles and near doubles, shapes and space, length and capacity, and also number patterns. Jadi, Abu dan Umu, di first semester ini ada 9 chapters yang akan dipelajari. 5 chapter yang sebelum PTS atau sampai dengan PTS nanti, insya Allah di bulan September. Kemudian 4 chapter setelah PTS akan dipelajari setelah September, Oktober, November, Desember awal, insya Allah tanggal 6 itu sudah mulai untuk PAS atau istilah sekarang adalah SAS, summative akhir semester. Ini untuk math-nya. Kemudian untuk markas, buku yang dipakai kalau Abu dan Umu sudah melihat adalah buku Erlangga kelas 1. Di situ ada target untuk 1 semesternya adalah 3 chapters. 1 chapternya sebelum PTS, 1 chapter before PTS, and 2 chapters after PTS. Ini untuk kelas markas. Apa saja yang dipelajari di sebelum PTS, yaitu bilangan 1 sampai 20. Yaitu membilang banyaknya benda, mengurutkan banyak benda, penjumlahan bilangan sampai 10, pengurangan bilangan sampai 20, kemudian menyelesaikan soal cerita dan pola bilangan. Itu semua ada di buku yang sudah Ananda beli atau Aba dan Umahat beli. Dan ini informasi dari Wakil Managing Director Ustadz Fandi, kenapa buku ini diberikan dalam bahasa Indonesia, Erlangga terutama, karena materi ini tidak kami ajarkan di kelas, tidak kami jadwalkan secara terjadwal. Sehingga harapannya
beliau berkata bahwa harapannya bisa dipelajari bersama abah dan ummahat di rumah dan lebih mudah memahaminya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu alasannya. Kemudian setelah PTS ada 2 chapter yang harus dipelajari untuk markas, untuk matematika, yaitu bangun ruang dan bangun datar. Kemudian satu lagi adalah pola pengubinan. Dan semuanya sudah ada, insya Allah. Next, untuk sains, untuk kelas inter, ada berapa target yang harus dipelajari Anda semuanya? Sains ini insya Allah lebih simple materinya, lebih sedikit materinya. Only 2 chapters, 1 chapter before PTS and 1 chapter after PTS. Jadi hanya 2 nanti yang akan Ananda pelajari di semester pertama. For the first semester, only 2 chapters, 1 chapter before PTS and 1 chapter after PTS. Hanya 2, Abu dan Umu. Apa saja materinya? Insya Allah sudah ada sebenarnya di buku. Insya Allah nanti akan kita kirimkan semua materi ini. Tentang ourselves, similar but different, kita sudah belajar, sudah masuk ke materi ini untuk yang kelas 1 sekarang. Dan harapannya, student objective or aims of this chapter, student are able to state that human look similar but have different too, and also recognize that we are humans and look different in a family, and also explain the differences between human, for example, personal preference and physical features. Yeah. Next, and then also in ourselves, yeah, 1.2, it's about our body. Students are able to recognize and name the external parts of the body, and also name the different parts of the face, and match the part of body with the correct names, and also recognize how different parts of the body are useful. And 1.3 in ourselves, it's about our senses, and students are able to explain the 5 senses of sight, hearing, smell, touch, and taste, and also recognize the name which parts of body are used for sight, hearing, smell, taste, and touch, and identify sensory material to explore smell, taste, touch, and hearing, and name everyday item that makes sound and which do not, and also recognize the name something that they should not eat to touch. Insya Allah ini akan kita bagikan, dan 1.4 ada 4 poin di chapter 1, walaupun satu chapter tapi ada 4 poin materinya. Yang terakhir adalah tentang clean and healthy body. Ini student objektifnya. Insya Allah kita akan share program semester ini atau promes ini. Kemudian untuk 1 chapter after PTS, insya Allah sebelum PTS atau untuk persiapan semester 1, itu ada 1 materi, yaitu di chapter 2-nya, about materials. Ada beberapa poin di sini, ada 2.1, exploring material using our senses. And also 2.2, properties of materials, and 2.3, what can material do, and 2.4, material around us. Ini materi yang insya Allah akan Anda pelajari, Abu dan Umu. Dan yang terakhir adalah shouting objektifnya. Shouting object, sorry. Jadi ada 2, Abu dan Umu untuk kelas inter. 1 sebelum PTS, itu materinya 1 bab, 1 chapter untuk materi PTS nanti. Dan ditambahkan 1 lagi ketika akan semester atau PAS. Atau istilah sekarang adalah SAS, sumatif akhir semester. Kemudian, untuk kelas markas, IPA-nya juga menggunakan buku Erlangga. Kalau Abu dan Umu sudah membawanya ke rumah, ada di kelas markas ini, kalau Abu dan Umu perhatikan, ada 2 chapters, 1 chapter before PTS and 1 chapter after PTS. Untuk 1 semester ini, ada 2 chapter. Nah, chapter yang pertama akan dipelajari di bulan Juli, Agustus, dan September ini, sebelum PTS atau sebelum tengah semester, itu adalah
tentang tubuhku, materinya di situ ada semua bagian tubuh, kegunaan tubuh, indera, perawat bagian tubuh, dan tubuhku istimewa. Kemudian 1 semester setelah PTS akan dipelajari Ananda juga, IPA-nya itu tentang hidup sehat. Materinya tentang kebiasaan hidup sehat, kemudian latihan ulangan-ulangan dari paket soal sebelumnya. Dan ini sudah ada di buku yang sudah Ananda bawa pulang. Kemudian untuk yang terakhir yaitu materi untuk English. Aba dan Umahat semuanya. Untuk materi bahasa Inggris ini ada there are 4 chapters, 2 chapters before PTS and 2 chapters after PTS, insyaAllah. Apa saja yang akan dipelajari? Sorry. 3 chapters before midterm test or PTS. Unitnya atau chapternya itu judulnya tentang bakery. Tapi yang ada di dalamnya itu apa saja yang akan Ananda pelajari, apa saja tujuannya, apa saja targetnya. Students are able to introduce themselves and other people, and I identify instant number 1 to 10, and also spell and write number 1 to 10 correctly, and also understand classroom interaction or classroom language, insyaAllah. Jadi di semester 1 ini, di bahasan atau chapter pertama, Ananda bisa diharapkan bisa mengenalkan diri, menghitung 1 sampai 10, spell sama write juga, mengeja, menulis dalam bahasa Inggris yang benar, kemudian juga tentang bahasa-bahasa classroom language yang diharapkan Ananda selalu pakai ketika dalam proses belajar mengajar, in English tentunya, tidak dalam bahasa Indonesia, karena ini adalah kelas internasional atau kelas inter. And then the second chapter is about animal world. Dan ini Abu dan Umu mungkin tidak akan kami bacakan semuanya. Apa saja tujuannya, aim-nya, objektifnya, student bisa apa saja, insya Allah nanti kita akan kirimkan. Kemudian ini adalah chapter 3-nya, the close school. Identify school objects, spell numbers 11 to 12 and to 20 correctly, use plural and noun accordingly, and then ask and give information about objects. And then 2 chapters after midterm test. Sorry. So this one is about the ethic, the toy store, and then the ethic. Yang pertama tadi 4 ya, aku apa tadi salah. Ini ada 2 chapters. Jadi ada yang dipelajari nanti insya Allah Ananda akan mempelajari ini. Kemudian untuk ada titipan Abu dan Umu dari Komisi Bahasa Inggris, Afwan, English Commission Program, ada titipan dari Komisi Bahasa Inggris untuk kelas inter. Insya Allah kita ada program integrated project Abu dan Umu. Di sini nanti integrated project adalah kumpulan dari 3 mapel Science, Math, and English ya. Nanti Anda akan mengerjakan project. Dan insya Allah nanti akan kita share bagaimana teknisnya. Ini program yang pertama. Kemudian ada King and Queen of the Month. Ini juga nanti akan dinilai oleh Math dan English and Science teacher. Apa saja yang kriterianya dinilai, itu tentang partisipannya Ananda, semuanya, attitude-nya Ananda, kemudian knowledge-nya Ananda, semuanya akan dinilai, sehingga muncullah 1 nama yang insya Allah nanti akan menjadi King or Queen of the Month setiap bulannya. Kemudian ada English Patron, di sini nanti insya Allah ada PIC-nya, ada ustadzahnya, kemudian at least the student always speaking English from 7 to 4, yeah, listing the student name and then checking the result, and also we will decide winner
And also extra lesson activity. Nanti insya Allah ada extra lesson activity di Komisi Bahasa Inggris, Aba dan Mahat semuanya. Dari sini nanti kita akan setelah kita tahu, setelah kita mengajar, kita mengevaluasi, kemudian kita akan mengulang kembali, mengajarkan kembali kepada Ananda yang mungkin belum memenuhi target untuk penilaiannya seperti itu. Jadi extra lesson ini dikhususkan untuk Ananda yang setelah kita ajar, setelah kita bimbing, setelah kita evaluasi, kemudian nilai kognitifnya itu kurang dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang sudah kita terapkan di sekolah. Untuk bahasa Inggris sendiri adalah 80, IPA atau sainsnya 75, kemudian matematika, math itu 75. Nilai minimal yang harus dicapai oleh Ananda semuanya. Kemudian di Komisi Bahasa Inggris kita juga punya website seperti ini, Abu dan Umu, yang isinya di sini adalah what's in our English Commission website. We can see learning materials, photos of student activities, King and Queen of the Month announcement, and also general information about English Commission programs. Jadi ada nanti website yang bisa Aba dan Umahat semua atau Anandanya buka di Komisi Bahasa Inggris, nanti bisa melihat materinya, ada aktivitas Ananda semua, dan juga bisa melihat pengumuman siapa sih King dan Queen-nya di bulan ini. Kemudian semua informasi tentang bahasa Inggris insya Allah ada di sini. Jadi itu Abu dan Umum untuk kami dari Rumpun English. Insya Allah hal-hal yang belum tersampaikan dan mungkin nanti ada informasi selanjutnya akan kami infokan selanjutnya. Kemudian penilaiannya insya Allah untuk weekly report, ya, laporan setiap pekannya biasanya akan kita bagikan di hari Selasa setiap pekannya. Apa saja penilaiannya? Tidak hanya kognitifnya Ananda semua, tapi attitude-nya juga. Jadi kami benar-benar menginginkan Ananda dalam bersikap, dalam bertindak di sekolah atau attitude-nya itu baik. Maka itu masuk ke nilai atau penilaian di setiap pekannya ketika sudah dikolektif oleh guru masing-masing. Kemudian ada juga di situ adalah nilai tugas, nilai ulangan harian Ananda. Ulangan itu bisa lisan, bisa juga tertulis, yang biasa Ustadz atau Ustadzah lakukan di kelas masing-masing. Jadi insya Allah nanti akan kita share apa saja sih yang harus diperhatikan Ananda ketika Ananda belajar, terutama penilaian setiap pekan yang nanti akan dan biasanya sudah kami lakukan adalah di setiap hari Selasa kita bagi weekly progress report namanya. Jadi rapotan kita di Al-Wildan ada setiap pekannya, dievaluasi, kemudian nanti akan di-share ke Umahat semuanya, ke Aba dan Umahat semuanya. Kemudian di bahasa Inggris, insya Allah kita ada native English-nya, Aba dan Umahat, ada Miss Erika. Di bahasa Arab juga kita ada Syekh Ummu Aiman. Kemudian di Al-Quran ada Syekh Asma. Insya Allah mudah-mudahan memenuhi semua atau kriteria ataupun apa yang menjadi keinginan Aba dan Umahat semuanya, sehingga Ananda dalam satu semester khususnya karena kita sedang keluarkan program satu semester dapat tercapai targetnya dan Ananda semuanya bisa melaksanakan, mengikuti serta belajar sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan dan outputnya pun mudah-mudahan tercapai. Dan mudah-mudahan harapan kami Ananda bisa belajar dengan baik, dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah dalam satu semester ke depan khususnya dan 1 tahun ke depan umumnya untuk kelas 1 ini. Syukron, cukup dari kami.
Afwan, mohon maaf sebesar-besarnya, Ana yang banyak bicara, banyak salah pastinya. Nah, akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustazah Erni, for the great program. So, kita berlanjut ke sosialisasi inti yang kedua, yaitu dari bagian diniyah, yang insya Allah disampaikan oleh Ustazah Diana. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadholi Ustazah Diana. Syukron, Ustazah Ratna. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Salam. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Baik, perkenalkan Umu dan Abu, nama saya Diana Fajrin. Insya Allah pada hari ini saya akan menjelaskan program diniyah untuk kelas 1 mencakup Al-Quran, Arabik, dan PAI. Yang pertama untuk Al-Quran, nah perlu diketahui bahwa seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ada kelas inter dan ada kelas markas. Nah, antara kelas inter dan kelas markas ini jam pelajaran untuk Al-Qurannya berbeda. Tentu lebih banyak markas, jadi target pembelajarannya juga berbeda. Untuk Al-Quran, yang pertama ada hafalan, kemudian Qaidah Nuroniyah, ada juga tahsin dengan syaikhoh. Tahsin dengan syaikhoh itu kalau di jadwal tulisannya native Al-Quran, nah itu kita tahsin dengan syaikhoh Asma. Ya, kemarin kita sudah mulai dari surah An-Nas. Kemarin mungkin ada anak-anak yang bertanya, Ustazah, saya sudah hafal surah An-Nas, tapi kenapa diulang lagi dengan syaikhoh? Nah, kita setiap minggu, insya Allah seminggu sekali, dengan syaikhoh itu adalah tahsin. Jadi, syaikhoh memperdengarkan ke kita bagaimana bacaan yang benar, kemudian syaikhoh juga menyimak bacaan kita. Itu insya Allah setiap minggu. Kemudian ada juga tahsin nadhari, tapi ini khusus untuk markas. Nah, untuk kita langsung ke penilaian. Yang pertama ada STS, pertengahan semester, bulan September, insya Allah sekitar bulan September. Kemudian ada SAS, sekitar bulan Desember, itu akhir semester, sebelum lanjut ke semester 2. Nah, untuk inter, insya Allah nanti materi ujian STS-nya adalah dari hafalan dari surah An-Nas sampai Al-Asr. Dan Qaidah Nuroniyah dari Ad-Darsul Awal sampai Ad-Darsul Talis. Jadi 3 pelajaran. Kemudian untuk SAS bulan Desember insya Allah dari surah An-Nas, jadi kita ujiannya dari awal, dari surah An-Nas lagi sampai Al-Bayyinah. Nah, target untuk inter selama 1 tahun adalah menghafal setengah juz 30, berarti dari surah An-Nas sampai Al-Fajr. Sehingga target selama 1 semester itu berarti 1/4 juz 30 sampai surah Al-Bayyinah. Kemudian untuk Qaidah Nuroniyahnya, bulan Desember insya Allah akan diujikan dari Ad-Darsul Awal sampai Ad-Darsul Khamis. Baik, selanjutnya untuk markas. Nah, kalau markas ini target hafalannya selama 1 tahun adalah 1 juz dari surah An-Nas sampai An-Naba. Berarti dalam 1 semester itu targetnya adalah setengah juz. Untuk STS bulan September insya Allah dari surah An-Nas sampai Al-Qadar. Kemudian untuk Qaidah Nuroniyah dari Ad-Darsul Awal sampai Ad-Darsul Sadis sampai pelajaran ke-6. Kemudian ada tahsin nadhari, ini khusus untuk markas karena jamnya lebih banyak. Tahsin nadhari ini selama kelas 1 insya Allah, selama semester 1 insya Allah akan mempelajari tentang makharijul huruf. Kemudian untuk SAS, hafalannya dari surah An-Nas sampai Al-Fajr, itu setengah juz 30. Kemudian Qaidah Nuroniyah dari Ad-Darsul Awal sampai Ad-Darsul Akhir. Jadi Qaidah Nuroniyahnya sampai selesai insya Allah. Kemudian tahsin nadhari masih lanjut di makharijul huruf. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, Ustazah, sepertinya anak saya ini mampu melebihi target. Misalnya kalau di inter, insya Allah bisa 1 tahun 1 juz, atau di markas insya Allah bisa 1 tahun 2 juz. Itu
nanti bisa konsultasi dengan guru halakoh masing-masing. Apakah anak ini sudah lancar sehingga boleh hafalannya lanjut melebihi target. Nah, untuk Al-Quran kita ada yang namanya ujian lajnah al-ubur, lajnah ubur. Nah, ujian lajnah ubur ini adalah ujian bersama syekh. Jadi pengujinya adalah syekh. Nah, ujian lajnah ubur ini seperti ujian untuk pindah ke juz yang baru. Nah, jadi kalau misalnya Ananda Sholih dan Sholihah sudah selesai juz 30, itu boleh lanjut ke juz 29 kalau sudah diuji oleh syekh, kalau sudah mengikuti ujian lajnah ubur ini. Nah, syarat untuk mengikuti ujian lajnah ubur ini, yang pertama sudah selesai hafalannya per 1 juz ya, kemudian sudah diuji oleh guru halakoh, dan hasil ujiannya itu bagus, menurut guru halakoh tersebut, kemudian sudah siap. Nah, kalau sudah siap, sudah berani, insya Allah didaftarkan oleh guru halakoh masing-masing untuk mengikuti ujian lajnah al-ubur. Kemudian selanjutnya ada al-lughatul arabiyyah, ada Arabik. Nah, kalau untuk Arabik dan PAI ini jamnya sama antara inter dan markas sehingga tidak ada perbedaan untuk target pembelajarannya. Untuk bahasa Arab kita terbagi menjadi 3 ya, seperti yang ada di jadwal. Yang pertama ada muhadatsah, percakapan. Kemudian ada qawaid lughawiyah wal kitabah, itu kaidah-kaidah bahasa Arab dan menulis, terutama untuk kelas 1. Kemudian ada al-mufradat wal qiraah. Nah, selanjutnya kita juga ada native Arabik. Native Arabiknya kita bersama dengan Syekhah Ummu Aiman. Nah, native Arabik ini adalah kita mendengar ya bagaimana orang Arab gitu, bagaimana seorang native Arabik, native berbahasa Arab berbicara begitu. Kemarin kita minggu ini kita belajar bagaimana harokat, ada fathah, ada dhamma, ada kasrah, itu dijelaskan oleh Syekhah Ummu Aiman. Kemudian untuk muhadatsah nanti insya Allah ada dari ta'aruf, jinsiyah, madrasah, adawatul fasl, aladat, ayyamul usbu', qawaid lughawiyah wal kitabah. Nah, untuk menulis ini insya Allah kita mulai dari menulis per huruf, sudah kita mulai dari awal ya. Kemarin mungkin ada yang lihat worksheet-nya dibawa pulang. Pertama kita mulai dari huruf alif dulu sampai huruf ya. Nanti kalau sudah selesai insya Allah kita beralih ke latihan menulis per kata yang sederhana. Kemudian setelah itu setelah STS insya Allah baru kita lanjut ke kaidah bahasa Arab. Apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, isim mudzakkar, isim muannas, mufrad, musanna, jama'. Kemudian yang terakhir ada qiraah, mufradat wal qiraah, itu dari buku Lisani Arabi. Sebelumnya perlu kami jelaskan dulu bahwa kalau untuk sekarang buku Arabik mungkin Ananda Sholih dan Sholihah belum dapat, tapi insya Allah akan segera datang kabarnya mungkin sekitar minggu depan, insya Allah semoga lancar. Nah, buku Lisani Arabi itu untuk qiraah. Nanti di sana ada dari qiraah dari huruf alif sampai huruf ya. Nah, untuk semester 1 insya Allah kita belajar dari huruf alif sampai huruf shad. Nah, untuk muhadatsah, qawaid lughawiyah dan kitabah, sisanya insya Allah nanti ada materi yang kami print out dan bagikan kepada Ananda Sholih dan Sholihah. Begitu. Jadi nanti Arabik ada 2 materi dari Lisani Arabi untuk qiraah, kemudian sisanya dari kami untuk muhadatsah dan kitabah. Kemudian untuk Arabik, ini perlu diketahui ya, untuk STS bulan September itu kita ada 2 ujian, syafawiyan wa tahririyan ya. Jadi ujian lisan dan ujian tertulis. Ujian lisan itu biasanya kita menguji hafalan percakapannya, kemudian kita menguji secara lisan apa yang sudah dipelajari di kelas. Kemudian untuk ujian tertulis juga ada di STS dan SAS. Kalau untuk SAS itu hanya tertulis saja insya Allah. Kemudian yang terakhir ada PAI.
Kalau PAI, alhamdulillah bukunya sudah dapat, insya Allah Ananda Soleh dan Solihah. Tapi selama beberapa minggu awal, sebelum masuk ke buku yang sudah didapat, insya Allah kita, kami wali kelas dan pengampu PAI, insya Allah akan fokus kepada 3 hal berikut. Yang pertama, tata cara wudhu, kemudian tata cara dan bacaan sholat, dan zikir pagi. Nah, nanti ketika kelihatannya Ananda Soleh dan Solihah ini sudah mulai hafal, baru kita lanjut ke materi yang ada di kelas. Nah, materi yang ada di buku. Nah, materi yang ada di buku ini selama 1 semester, yang pertama ada rukun iman, rukun Islam, kemudian sikap baik dan buruk seperti jujur, dusta, rajin, malas, sopan, dan kasar. Kemudian ada adab sesama muslim, kemudian ada kisah para nabi dan rasul, kisah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang terakhir ada tentang toharoh, bersuci dari hadas dan najis. Nah, untuk penilaian PAI juga sama seperti Arabik. Saat STS, bulan September insya Allah ada praktik dan tertulis, untuk SAS ada tertulis. Nah, untuk ujian praktik ini biasanya kita mengujikan 3 hal ini. Tata cara wudhu, tata cara sholat, dan zikir pagi. Nah, zikir pagi ini kalau di kelas insya Allah selalu bersama-sama dengan wali kelas, pelan-pelan dari ayat kursi sampai akhir, dihafal. Kemudian kalau untuk tata cara dan bacaan sholat ini kita sholat sama-sama, sholat berjamaah di kelas, sholat duha dan sholat duhur. Kemudian bacaannya juga dijaharkan, bacaannya juga bersuara, sholatnya bersuara, bacaan sholatnya bersuara, jadi bukan di dalam hati, supaya Ananda Soleh dan Solihah ini cepat menghafal bacaan sholatnya. Nah, harapan kami, karena di kelas ini kita hanya zikir pagi, sholat duha, dan sholat duhur. Nah, kami mohon kerjasama Umu dan Abu supaya di rumah tetap dihafalkan juga. Tetap zikir sore juga, kemudian sholat maghrib, sholat asar, sholat isyanya. Mohon dibantu juga Ananda Soleh dan Solihahnya supaya cepat hafal dan lancar bacaan-bacaannya. Kemudian untuk penilaian, mungkin dari tadi saya hanya menyebutkan STS dan SAS, tapi sebenarnya nanti yang dinilai itu ada yang pertama dari absen, ada dari sikap, bagaimana sikap Ananda di kelas kepada teman-temannya, kepada ustadzahnya, bagaimana memecahkan persoalan, bagaimana mengerjakan tugas, kemudian ada absensi, kehadiran, kemudian ada nilai harian, nilai ulangan, nilai tugas, kemudian baru ada STS dan SAS. Baik, sepertinya cukup sekian dari program Diniyah. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Tafadhali Saudara Ratna. Syukron Ustazah Diana atas penjelasannya tadi tentang program Diniyah. Well, we move to the next agenda. It will be Q&A section atau sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, Ana minta izin share screen dulu ya untuk Abu dan Umu. Di sini ada pertanyaan yang sering ditanyakan mungkin ya. Ini coba. Ya, bisa dilihat di sini Abu dan Umu. Di sini ada pertanyaan yang sering ditanyakan seperti mengapa buku Inggris belum diberikan, Ustazah? Karena ada keterlambatan pengiriman dan sebelumnya sudah dikirim surat permintaan maaf sebelumnya di grup ya Abu dan Umu. Dan selanjutnya mungkin ada yang menanyakan untuk Senin besok sekolahnya online atau offline ya Ustazah. Baik, untuk informasi ini nanti menunggu informasi resmi dari pihak sekolah. Insya Allah nanti akan diberitahukan secepatnya ya Abu dan Umu. Baik, mungkin Abu dan Umu ada yang ingin bertanya, boleh. Sesi ini untuk 2 penanya, untuk 2 pertanyaan saja. Boleh
bisa yang ingin bertanya bisa tunjuk tangan mungkin, mau on camera boleh, offline boleh, dengan menyebutkan Abu dan Umu dari Ananda siapa dan dari kelas berapa. Boleh silakan. Oh baik, sebentar. Ada satu intersatu Malka. Boleh Abu atau Umu? Silakan untuk pertanyaannya. Untuk satu intersatu Malka. Boleh Abu dan Umu? Satu intersatu Malka. Assalamualaikum Abu Umu. Satu intersatu Malka. Baik, kita baik atas nama Malka. Iya, naam Ustazah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya masalah penggunaan bahasa Inggris di kelas. Karena sepekan ini kan online, terus Ana observasi penggunaan bahasa Inggris di kelasnya minim sekali ya Ustazah. Bisa dikatakan kadang tuh dalam sehari sama sekali nggak ada. Atau mix, half Indonesia, half English. Setahu Ana, Aulidan ini kan penggunaan bahasanya bahasa English, full English gitu di kelas. Which is sebenarnya sih itu yang bikin Ana sebagai orang tua, wali murid, mendaftarkan anak-anak ke Al-Wildan. Berharap memang di kelasnya memang full English atau full Arabic. Nah, cuma kemarin Ana online, Ana observasi, kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya ada, cuma mix, campur-campur. Hal ini bikin anak-anak tuh pribadi, anak-anak tuh jadi bingung, karena memang dia terbiasa penggunaan bahasa Inggris, baik di rumah ataupun di kelas. Lalu dengan adanya campur dan kebanyakan bahasa Indonesia, anak-anak tuh jadi bingung, terutama pemahaman materinya. Karena dia tidak terlalu familiar dengan bahasa Indonesia. Itu gimana ya Ustazah? Afwan, ini agak concern, Ana nggak terlalu concern dengan chapter atau materi programnya, tapi Ana lebih concern ke metodenya dan penggunaan bahasanya di kelas. Seperti itu Ustazah. Jazakillahu khairan. Maaf, syukron Umu atas pertanyaannya. Baik, mungkin Ustadz Yusef atau Ustazah yang lain bisa untuk menjawab. Baik, Ustazah. Nanti insya Allah akan ditambahkan Ustazah Bilqis dari English Commission ya, Ustazah, untuk English papernya. Betul sekali, Masya Allah, Ummahat atau Ummu Malka dari satu inter satu, Masya Allah. Memang untuk pekan ini, pekan awal ini, Masya Allah, dengan berbagai macam banyaknya Ananda, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam input dari Ananda yang awalnya memang bukan dari sekolah internasional atau memang sama sekali belum mempelajari bahasa Inggris, Afwan, kami sedang dalam tahap menyelesaikan, tapi insya Allah ke depannya kita akan full English. Dan itu juga sudah menjadi program kami dari Komisi Bahasa Inggris. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustazah Bilqis bahwa ke depannya nanti ada yang mengawasi, ada yang insya Allah selalu mengecek, gitu. Dan insya Allah dan mudah-mudahan kita dimudahkan Ustazah serta anandanya semua dalam belajar bahasa Inggris, dan insya Allah seperti Ummu Malka bilang tadi, meskipun ananda mungkin belum bisa, kita akan tetap selalu pakai bahasa Inggris. Betul sekali, Masya Allah. Syukran Ummu Malka. Insya Allah kedepannya mulai Senin kita akan full, dan mudah-mudahan nanti Ananda atau kita nanti akan bagaimana caranya supaya Ananda pun tetap yang tidak bisa berbahasa Inggris
tahu, entah dengan gesture kah, entah kita dengan menggunakan gambar, misalkan mau menjelaskan sesuatu, tapi mudah-mudahan kita sudah nanti pekan depan mulai semuanya berbahasa Inggris. Afwan, karena mungkin kemarin adalah pekan adaptasi kita untuk Ananda juga, dan mudah-mudahan dengan diawali dengan classroom language yang sudah kita ajarkan di awal, bagaimana Ananda bisa izin atau pamit dengan bahasa Inggris. Afwan, untuk Ananda yang belum sama sekali mengenal, bahkan berdiri, duduk saja belum tahu bahasa Inggrisnya. Jadi memang kemarin kita awali dengan seperti itu, dan insya Allah mudah-mudahan kami, Ana, dan semua teman-teman bahasa Inggris kedepannya semuanya full Inggris, dan Ananda akan benar-benar juga yang di kelas inter mengikutinya dengan baik, insya Allah. Kemudian akan ditambahkan oleh Ustazah Bilqis untuk English pattern. Syukron Ummu Malka, Masya Allah, masukannya Barakallahu Fik. Thank you. Baik, terima kasih Ustazah Erni, syukron. Terima kasih juga Ummu Malka atas pertanyaannya. Mungkin karena di kelas juga bersama saya dan Ustazah Diana juga ya, kita melihat bagaimana kami deliver materials gitu ya. Well, sometimes switching between English and Indonesian. Dan sebenarnya sudah cukup dijelaskan oleh Ustazah Erni bahwa memang ini masih minggu awal, minggu kedua, di mana guru-guru masih mengobservasi mana siswa-siswa yang sudah bisa berbahasa Inggris, salah satunya seperti Malka gitu, dan siswa lain yang sebenarnya mostly kalau dari observasi saya justru memang bahasa Inggrisnya masih basic sekali gitu. Jadi kami berusaha untuk memfasilitasi semua siswa, bukan hanya yang sudah bisa berbahasa Inggris, namun juga siswa-siswa yang masih belajar bahkan mungkin belum mengerti sama sekali gitu. Jadi di awal minggu memang masih pelan-pelan, mungkin porsinya memang sedikit, tapi insya Allah memang karena namanya pun international school, gitu kami akan betul berusaha untuk melakukan delivering materials in full English, bahkan di daily conversation, di English classroom gitu. Nanti akan ada namanya English Patron, jadi di mana kami sebagai guru akan mengawasi siswa-siswa untuk penggunaan bahasa Inggrisnya, dan ini bukan cuma untuk siswa, namun juga untuk semua guru, gitu, umahat semua. Jadi nanti di setiap kelas akan ada PIC dari murid yang akan membantu. Mungkin kalau kelas 1 masih tetap dipegang oleh gurunya gitu ya, guru bahasa Inggrisnya, untuk mengawasi mana siswa yang sudah mulai menggunakan bahasa Inggris dan mana yang sepertinya masih belum mau nih gitu ya. Jadi dari situ kami punya catatan, dan nanti kami akan bantu siswa yang belum bisa. Bagi siswa yang sudah bisa akan menjadi nilai plus sekali gitu. Nantinya kalau masih sudah berjalan hampir mungkin 6 bulan gitu, atau bahkan setahun masih ada saja siswa yang belum bisa berbahasa Inggris, kami akan memberikan extra lesson gitu ya. Dari sekarang pun sebenarnya kami sudah mulai mengobservasi dan mencatat siapa yang nanti membutuhkan extra lesson. Untuk yang mungkin masih belum bisa menggunakan bahasa Inggris sehari-hari, itu nanti akan mempengaruhi nilai bahasa Inggrisnya juga umat gitu. Semoga ini juga jadi motivasi anak-anak untuk at least mau mencoba gitu ya, mau mencoba, dan juga jadi motivasi orang tua di rumah juga untuk membantu kami mengajarkan dan memakai bahasa Inggris di rumah. Jadi bahasa ini sendiri memang sebenarnya kan harus terbiasa, bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan di luar sekolah gitu ya. Jadi semoga menjawab. Memang di awal, intinya di awal memang kami masih pelan-pelan, tapi insya Allah we will live up to our names, international school. So insya Allah akan full English, jangan khawatir ya. Ada program-program juga yang sudah disiapkan untuk murid-murid kita terkait dengan bahasa ini. Jazakillah khair Ummu Malka, Masya Allah. Jazakallah. Nah, Ana menambahkan sedikit, tapi untuk materi untuk PAI ya Ustazah ya, dan umahat semua, itu memang buku kami dalam bahasa Indonesia. Tapi mudah-mudahan kami bisa juga mengantarkannya, mungkin sedikit demi sedikit, khususnya kelas inter ya, atau mungkin ketika ada Ananda yang tidak bisa dalam bahasa Inggris, bisa mentranslate ke bahasa Inggrisnya ketika nggak bisa bahasa Indonesianya. Jadi memang untuk
buku PAI-nya kami masih dalam bahasa Indonesia seperti itu. Syukran, barakallahu fikum Malka. Next, Ustazah Ratna. Naam, syukron Ummu Malka dan Ustazah Erni dan Ustazah Bilqis yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Satu pertanyaan lagi ya untuk Abu dan Ummu. Tadi sudah dari kelas Inter, sekarang kita coba ke kelas Markas. Ini ada kelas 1 MQ1 M Zain Gifari. Kelas 1 MQ1 M Zain Gifari, boleh untuk pertanyaannya? Kelas 1 MQ1 M Zain Gifari. Naam, Assalamualaikum Ustazah. Naam, Waalaikumsalam warahmatullahi Ummu. Afwan izin off kamera ya Ustazah. Naam. Saya mau bertanya Ustazah, ini kan kelas Markas 1 kan ikhwan dan akhwat digabung ya. Apakah ini akan terus berlanjut selama 1 tahun ke depan? Karena yang saya lihat kan dalam 1 pekan belajar ini ikhwannya pun nambah terus ya Ustazah. Mungkin sekarang lebih dari 10 orang gitu. Sedangkan ini kan kelas, apalagi ini kelas Markas gitu, maksudnya pelajaran diniyah dan Al-Qurannya kan lebih banyak. Apa ini akan terus digabung seterusnya ikhwan dan akhwatnya Ustazah? Syukron, mungkin itu aja Ustazah. Jazakallah khair. Maaf, syukron Ummu atas pertanyaannya. Boleh untuk Ustazah Erni? Nah, baik, nanti Ana akan tanyakan juga ke manajemen ya, Ummu Zain ya. Jadi awal kelas Markas itu digabung adalah peminat kelas Markas itu Ummu dan Aba dan Ummahat semuanya. Itu awalnya hanya 4 untuk akhwat dan 4 untuk ikhwan. Itu awalnya seperti itu Aba dan Ummahat semua. Tapi Masya Allah dengan berjalannya waktu semakin hari semakin bertambah ya. Insya Allah akan kami konsultasikan dan mudah-mudahan bisa terpisah ya Abu dan Ummu ke manajemen. Insya Allah akan kami sampaikan dan mudah-mudahan bisa difasilitasi sesuai dengan keinginan Aba dan Ummahat semua. Jadi awalnya seperti itu, hanya 4 ananda solih dan solihahnya di kelas Markas. Jadi kemudian manajemen menggabungkannya menjadi 1 kelas karena memang kalau secara kedinasan 8 siswa itu belum memenuhi ya untuk 1 kelas gitu. Jadi insya Allah tapi akan kami tembuskan ke manajemen Ummu dan Ummu Zain. Insya Allah mudah-mudahan bisa terfasilitasi ke depannya. Syukron, barakallahu fiik. Naam, syukron Ustazah Erni. Terima kasih juga untuk Ummu Zain atas pertanyaannya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Mari kita tutup acara pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik, saya selaku MC dan juga beserta rekan-rekan guru yang lain ingin berterima kasih kepada Abu dan Ummu semua yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara pagi ini. Dan kami juga meminta maaf kepada Abu dan Ummu apabila kami ada kata-kata yang salah, mungkin baik dalam penyampaian materi, atau ada materi yang kurang jelas, dan lain sebagainya. Dan untuk Abu dan Ummu juga yang ingin lanjut bertanya mungkin, atau pertanyaannya belum tersampaikan, nanti bisa langsung private message saja, mungkin ke wali kelasnya atau ke guru yang ingin dituju. Betul. Seperti itu ya, Bu. Mohon disampaikannya ya dan Abu. Naam. Baik, akhirul kalam, jazakumullah khairan katsiran, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.